Baik, kembali ke nama Al-Qadir. Dalam surat Al-An'am ayat 65 Allah sebutkan nama Al-Qadir, dan di 21 ayat yang lain. Jadi ada 21 ayat yang menyebutkan nama Allah adalah Al-Qadir. Di antaranya adalah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaba. Katakanlah wahai Rasulullah, huwa, dialah Allah Al-Qadir, yang maha mampu, ayyab'asa 'alaikum, mengirimkan kepada kalian azaban, azab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mampu mengirimkan kepada kita azab. Dari mana? Min fauqikum wa min tahti arjulikum. Azab Allah itu berasal dari arah fauq, arah atas, dan berasal dari arah bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal musyahidun, a'azzana wa iyyakum. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah taala berikan kepada kita, dan kita manfaatkan syukur tersebut, nikmat tersebut dan syukur tersebut dengan sebaik-baiknya pemanfaatan, yaitu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita diajarkan berpuasa Asyura untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ini namanya wujud syukur. Dan Bani Israel berpuasa, mereka orang-orang Israel berpuasa di hari Asyura sampai hari ini. Orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Kemudian Nabi SAW melihat di kota Madinah, kenapa Yahudi Yasrib mereka pada berpuasa? Karena mereka mensyukuri nikmat atas selamatnya Nabi Musa dari musuh Allah dan Rasulnya, yaitu Fir'aun. Maka dia berpuasa di hari Asyura. Maka beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih berhak berpuasa, kami lebih berhak bersyukur untuk Nabi Musa daripada kalian. Ya, karena setiap nabi bersaudara. Rasulullah SAW bersaudara dengan Nabi Musa, dan ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensifati Allah dengan
sifat-sifat manusia. Allah lelah beristirahat di hari Sabtu, Allah miskin, ya, karena Allah menciptakan manusia yang tidak mampu, kemudian yang disuruh berinfak Bani Israel, sehingga mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, ya, sehingga orang Yahudi terjatuh di dalam kesyirikan dalam hal ini, ya. Kemudian di antara wujud taat atas rasa syukur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari berbagai nikmat dan karunia adalah sholat malamnya Nabi SAW. Beliau ketika ditanya, kenapa engkau sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, padahal engkau orang yang diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang sudah diampuni. Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau salah satu dari 3 orang yang khulifu. Khulifu ini menyelisihi perintah Rasulnya karena tidak ikut perang Tabuk. Maka kemudian setelah pulang dari Tabuk, maka Nabi SAW menghajar mereka bertiga, tidak diajak bicara sama sekali, ya, sebagai hukuman. Maka sampai istrinya dipisahkan. Istrinya Ka'ab nggak boleh bercampur dengan Ka'ab. Maka Ka'ab pergi ke daerah pegunungan, ya, maka dia bertaubat di sana. Maka setelah 50 hari dihajar, maka Allah Ta'ala turunkan dalam surat At-Taubah mengisahkan tentang diterimanya taubat mereka bertiga, ya, wa ala salasatil ladzina khulifu, dan Allah menerima taubat 3 orang sahabat yang tidak mengikuti pertempuran Tabuk tersebut. Maka setelah mendengar ayat ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersedekah atas wujud syukurnya, ya. Ya, bahasa sekarang itu tasyukuran, ya. Kalau antum dapat nikmat, bapak-bapak dapat nikmat, kita syukuran, mengundang tetangga-tetangga ke rumah, itu tidak mengapa. Ini sebagai wujud syukur kita. Baik, maka intinya ibadah syukur ini ya kita realisasikan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pengingat pula, ya, sebagai dzikra, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagai pengingat karena peringatan atau nasihat ini bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka kita manfaatkan waktu bulan Al-Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Al-Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. 3 bulan dari belakang Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Ini bulan-bulan yang mulia. Maka manfaatkan waktu-waktu ini untuk banyak beribadah. Karena di sana dilarang untuk bermaksiat, ya, dilarang bermaksiat. Wala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian di dalam 4 bulan tersebut, ya, satunya bulan Rajab nanti. Maka mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah perbuatan dosa di hari-hari biasa itu pun dilarang. Secara tegas Allah melarang kita berbuat zalim di bulan ini, maka hukumannya lebih berat, ya. Maka mafhum mukhalafahnya adalah orang yang melakukan ketaatan, dari ilmu usul, ya, mafhum mukhalafah. Orang yang melakukan ketaatan di bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ataupun Muharram dan Rajab, dan tentu bulan Ramadan juga lebih utama, maka orang yang melakukan ibadah ketaatan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya juga. Maka manfaatkan ya waktu ini, ya, kita sudah berapa, ya, masuk 15 lebih, ya, setengah bulan lebih, tinggal beberapa hari lagi bulan Muharram ini, ya. Kalau mau berpuasa silakan, karena puasa terbaik adalah puasa bulan Al-Muharram. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan saumu syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Maka Al-Muharram dikatakan oleh Nabi sebagai bulan Allah. Ya, suatu yang dinisbahkan kepada Allah pasti menjadi mulia. Bulan Allah Al-Muharram. Maka ini ibadah Al-Muharram disunahkan perbanyak berpuasa. Kemarin Ayyamul Bid, ya. Kemudian silakan masih ada Senin Kemis atau mau berpuasa di hari apa saja boleh. Ini bulan yang baik. Baik, Bapak-bapak sekalian, azanallahu wa iyyakum.
itulah Muharram ya, karena banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan bulan Muharram. Sejak awal 1 Muharram ya sudah ada ritual 1 suro ya kan. Nanti di 10 Muharram ada yang ritual orang Syiah ya, mereka menyakiti diri mereka yang padahal yang disunahkan di bulan Muharram adalah banyak berpuasa. Puncaknya adalah puasa Asyura ditambah puasa Tasu'a dan puasa di hari-hari yang lain. Nah, pengajian kita kembali ke tema kita tentang fikih Asmaul Husna. Ya, setiap kita mau ngaji ya tentu pelajaran fikih Asmaul Husna kita ini pelajaran yang memahami setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar sesuai pemahaman para mufassirin ahli tafsir ya, menafsirkan ayat-ayat Asmaul Husna sehingga kita bisa memahami maknanya. Kita memahami maknanya dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita dan di dalam doa-doa kita. Ini pelajaran Asmaul Husna kita ya, karena diantara tujuan kenapa kita beribadah kepada Allah adalah karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara hikmah kita beribadah kepada Allah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita sejauh pengenalan kita kepada Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan sempurna, maka seluruh kebutuhan kita akan terpenuhi karena kita bisa meminta kebutuhan tersebut dengan tawasul nama yang Allah miliki tersebut. Tidak ada jalan mengenal Allah kecuali dengan nama dan sifat yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran dan yang Nabi SAW kabarkan di dalam Al-Hadis. Bagaimana kita mengenal Allah dengan ilmu kalam, dengan filsafat yang gak masuk akal. Bagaimana mengenal Allah dengan filsafat, mengenal Allah dengan dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang ditutup dengan Ghafurur Rahim, dengan Sami'ul Basir, dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, pengenalan yang benar. Ya, orang-orang yang mengenal Allah dengan akal, maka dia akan cenderung keliru. Akhirnya nanti dia sifatkan Allah atau dia takwil nama-nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sehingga maknanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya ulama-ulama mereka yang keliru di dalam memahami asma dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nah, maka inilah faidah ya, sehingga kita pahami kalimat la ilaha illallah. Di sana ada kalimat ibadah ya, ada kalimat ibadah uluhiyah dan ubudiyah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ada makna ibadah dalam kalimat tauhid. Ya, maka ibadah tidak mungkin benar jika pengenalan kepada Allah keliru. Orang-orang yang mengenal Allah keliru, maka dia akan beribadah dengan keliru. Maka disinilah kita butuh mempelajari Asmaul Husna dan khusus asma wa sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Nah, di antara nama yang Allah taala kabarkan ya kepada kita setelah pembahasan yang lalu, terakhir kita sudah membahas nama Al-Qadir, tidak salah ya. Nama apa Pak? Ada yang ingat? Ada yang mencatat? Al-Musawwir terakhir. Baik. Al-Musawwir, setelah Al-Musawwir adalah nama Allah Al-Qadir. Ya, Al-Musawwir artinya zat yang maha memberi rupa. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa kepada kita di dalam perut ibu kita saat kita berusia 120 hari, maka Allah sempurnakan penciptaan kita ya, maka Allah berikan rupa dan tidak ada rupa yang sama di dunia ini. Walaupun kembar identik pasti ada perbedaannya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah juga memberikan dunia ini berbagai macam apa? Rupa. Ada lautan, ada lembah, ada bukit, ada pegunungan, ada ngarai dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dunia ini rupa yang bermacam-macam agar kita mentafakuri
dan mentadaburinya. Ya, terlebih terkhusus dalam Al-Musawwir ini, yaitu Allah zat yang memberi wajah kepada kita semua. Maka kita tidak boleh menghina wajah orang. Sejelek apapun wajah orang, tidak boleh dihina. Ya, karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, sesuai kehendak Allah, di dalam wujud yang bentuk yang seperti apa. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang hitam, ya, ada yang mungkin ada yang rupawan, ada yang tidak rupawan. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Fi ayyi surah, jadi di dalam surah atau bentuk apapun, fi ayyi suratin ma syaa, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh kita menghina seorang. Sehingga implikasinya kita tidak boleh memukul wajah orang. Ya, walaupun itu wajah, apalagi wajah istri, ya. Walaupun itu wajah orang lain, kita nggak boleh pukul di wajah, bagian wajah. Ya, maka terlebih-lebih tanbih buat kepala keluarga, tidak boleh memukul istri, tidak boleh memukul anak di wajah. Ya, boleh memukul untuk pendidikan, bukan di wajah tempatnya. Ya, di sini bisa di lengan atau di paha, yang tidak goiru mubarih. Goiru mubarih yang tidak menimbulkan luka. Ya, karena kemuliaan wajah yang dimiliki oleh seorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara ibadah al-musawwir kita pula sebutkan tidak boleh menggambar zatul makhluk, tidak boleh menggambar benda-benda yang bernyawa. Tidak boleh, ini dilarang. Ya, maka kita ajarkan anak-anak kita sedari dini tidak boleh menggambar hewan-hewan bernyawa. Ya, kecuali memang tidak disempurnakan. Misalkan sebagian anggota badannya kita hapus. Ya, artinya kita kasih garis, ya, supaya tidak terkesan itu gambar yang sempurna. Ini diantaranya. Ya, karena diantara azab paling pedih adalah al-musawwirin, orang-orang yang melukis zatul arwah, makhluk hidup, gambar-gambar makhluk hidup. Kelak dia akan disuruh untuk memberi nyawa tersebut, karena hak mencipta adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mencipta adalah hak prerogatif Allah Subhanahu. Kalaupun Anda harus menggambar, silakan gambar makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Anda gambar gunung, Anda gambar lautan, ya, Anda gambar-gambar rumah atau pohon dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, ini sudah diperinci. Nama Al-Qadir artinya zat yang maha kuasa. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Nama ini memiliki 3 nama yang bersamaan maknanya, yaitu Al-Qadir dengan qaf yang dipanjangkan. Yang kedua Al-Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan dal kasrah yang dipanjangkan dengan ya sukun. Yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Surat Al-Qamar ayat terakhir, ayat 55. Ya, maka makna ketiga Asmaul Husna ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kudrah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, maka ini pembahasan ini kita akan membahas tentang kemahamampuan Allah dalam segala sesuatu, yang mana ini sangat bermanfaat untuk keimanan kita, terutama di dalam berdoa. Maka akan memunculkan optimisme dalam hati kita, karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Maka yakinlah di dalam berdoa. Yakinlah di dalam berdoa. Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah akan ijabahi doa kalian, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga dalam masalah doa kita harus yakin bahwa Allah mampu untuk mengabulkan doa kita, selama kita menjaga adab-adab doa tersebut. Ya, tidak boleh berdoa terhadap perbuatan dosa atau memutus silaturahim, itu dilarang. Kemudian tidak boleh mendoakan keburukan pada diri sendiri, pada harta kita, kepada keluarga kita, itu nggak boleh. Kemudian berdoa jangan hanya di waktu sempit, di waktu lapang pun kita harus berdoa. Ya, karena Allah SWT mencela
orang-orang kafir yang mereka berdoa hanya di waktu sempit. Ya, orang-orang kafir mereka berdoa saat dikepung gelombang. Ya, mereka berdoa mengikhlaskan diri kepada Allah dan Allah selamatkan mereka. Ya, apalagi kita orang-orang yang beriman. Ya, Allah Ta'ala yang menyuruh kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berjanji akan mengabulkan doa. Jadi akan muncul optimis. Terlebih Allah Maha mampu mengabulkan doa kita. Ya, maka ini dia Pak, kenapa kita mempelajari Asmaul Husna? Karena Asmaul Husna itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Sejauh mana pengenalan kita kepada Allah melalui Asmaul Husna, maka kebutuhan kita terletak di sana. Ya, maka segala hajat kita terletak ya tergantung dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mengutamakan Allah, menyadarkan diri kepada Allah dan tidak lari kepada makhluk. Ya, karena pada hakikatnya Pak, tauhid itu adalah tawakal kita, bentuk tawakal. Ya, dan tentu ya pengamalan juga. Karena tauhid itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tauhid manusia itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama baru di lisan saja. Ya, tauhidnya di lisan, saya beriman kepada Allah, begitu. Ya, tauhid ini adalah tauhidnya orang-orang munafik, yang dia lisannya beriman tapi hatinya nggak paham tentang apa itu tauhid, apa itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya masih tersimpan kekufuran, terutama orang-orang yang terjangkiti nifak akbar seperti pada zaman Nabi SAW. Di sana ada 300 orang munafik, temannya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan lebih dari itu kemudian mereka memiliki kekuatan besar sampai mereka mau mendirikan masjid Diror, ya, sampai mereka mau mendirikan masjid Diror. Jadi masjid Diror itu masjid tandingan masjid Kuba, tandingannya masjid Kuba, ya, karena masjid Diror itu dipakai untuk mengintai kekuatan kaum muslimin. Ya, jadi nanti harus paham sejarah. Orang yang paham sejarah akan bijak. Ya, tidak serta-merta masjid yang tidak sesuai dengan fikih kita, oh ini masjid Diror nih, makanya nggak perlu dibangun. Walaupun udah dapat izin dari pemerintahan, udah ini masjid Diror nggak usah, karena nggak satu mazhab sama kita. Ini nggak seperti itu. Ini orang yang tidak belajar sejarah. Ya, masjid Diror dipakai untuk mengintai kekuatan kaum muslimin. Ya, baik, kalau memang tidak sesuai dengan apa namanya pendapat suatu kelompok, ya jangan digeneralisir. Oh ini masjid yang nggak cocok sama kita nih, ya ini masjid Diror, ya harus dirobohkan atau nggak boleh dibangun, dibekukan izinnya. Bukan demikian. Baik, kembali ke nama Al-Qadir. Dalam surat Al-An'am ayat 65 Allah sebutkan nama Al-Qadir, dan di 21 ayat yang lain. Jadi ada 21 ayat yang menyebutkan nama Allah adalah Al-Qadir. Di antaranya adalah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaba. Katakanlah wahai Rasulullah, huwa, dialah Allah Al-Qadir, yang maha mampu, ayyab'asa 'alaikum, mengirimkan kepada kalian azaban, azab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mampu mengirimkan kepada kita azab. Dari mana? Min fauqikum wa min tahti arjulikum. Azab Allah itu berasal dari arah fauq, arah atas, dan berasal dari arah bawah. Baik, ini ada ijaz, ada mukjizat Al-Qur'an Bapak-bapak sekalian. Karena azab kalau datang dari arah depan, orang bisa menghindar ke belakang. Kalau azab datang dari belakang, kemungkinan orang bisa menghindar ke depan. Kalau azab datang dari arah kanan, kemungkinan bisa menghindar ke arah kiri, dan sebaliknya. Maka jika azab datang dari atas, manusia mau menghindar ke mana? Ke bumi. Ya, apa namanya? Ngurek. Bukan ngurek, ngusek. Atau masuk ke bumi, tidak mungkin. Azab yang datang dari langit, tidak mungkin orang bisa menghindarinya, seperti hujan batu, hujan es batu, hujan batu beneran, ya kan? Kemudian longsor dari arah atas. Manusia akan lari kemana? Tidak bisa lari. Inilah kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, saat kita tadi belajar optimisme, Allah maha mampu mengabulkan doa kita, saat yang sama juga muncul satu ibadah, yaitu khauf, rasa takut saat kita mentadaburi ayat ini, bahwa Allah maha mampu mengirimkan azab dari arah atas. Ya, aamintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Ya, apakah kita merasa aman
dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Kalau Allah menurunkan azab dari langit, kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa, ya. Kemudian wa min tahti arjulikum, Allah juga menurunkan azab dari arah bawah. Arah bawah, apa namanya? Misalkan gempa bumi, bagaimana kita lari? Apakah kita akan lari ke atas? Azab yang datang dari arah bawah, kita maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri juga kena. Loncat juga nggak mungkin, loncat balik lagi kena gaya gravitasi. Ya, maka inilah di antara mukjizat bahasa Al-Qur'an. Ya, bahwa bahasa Al-Qur'an pasti mengandung ijaz atau balaghah yang mengandung mukjizat. Nah, jadi makna Al-Qadir adalah alladzi lahul qudrah asyamilah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kudrah, kemampuan yang syamilah, yang sempurna. Syamilah menyeluruh, kemampuan Allah, kemampuan yang absolut, mutlak. Wa huwal qadiru ala ma yasha. La yu'jizuhu syai', dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, maka semua akan terjadi, ya. Ini namanya kun fayakun, ya. Ketika Allah berkehendak mengucapkan kun fayakunu, maka terjadilah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yu'jizuhu syai', kemampuan Allah tidak ada satupun yang bisa melemahkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti pelajaran dewa-dewa Romawi, ya. Semua dewa berperang, ya. Dewa Mesir, Mesir juga negara yang pemahaman Tuhannya itu apa namanya, paganisme, ya, banyak, ya. Di antara mereka mempercayai dewa-dewa. Nanti dewa matahari, ya kan, ada dewa Ra namanya, Anom Ra, ada dewa Anubis, ya kan? Dewa apa lagi? Nanti saling berperang mereka, ya. Jadi lucu, ya, pemahaman konsep ketuhanan mereka lucu. Artinya tidak bisa dinalar, ya, tidak bisa dinalar. Kemudian Tuhannya majusi, ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Ini juga konsep ketuhanan mereka. Ya, maka konsep ketuhanan yang paling sempurna ada di dalam Islam. Ya, di dalam agama Islam, itu tauhid, ya, pelajaran tauhid kita. Baik, jadi la yu'jizuhu syai', tidak ada yang bisa melemahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadinya peperangan antara hak dan batil, ya, pasti kebenaran yang akan menang. Ketika Allah taala berfirman, wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika al-haq itu datang kemudian memerangi kebatilan, maka kebatilan zahuqa pasti dia akan sirna. Pada masanya, pada saatnya kebatilan dia akan sirna. Namun dalam tanda kutip, Allah Subhanahu wa taala selalu menggonta-ganti kekuasaan. Artinya menggulingkan kekuasaan sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa? Hikmah. Allah taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari yang Allah pergonta-gantikan kekuasaan itu di tangan manusia. Terkadang dikuasai kaum salibis, dikuasai lagi oleh kaum muslimin dulu pada perang salib, ya. Ada 8 dekade, ada 8 pertempuran perang salib, dari Nuruddin Zengki, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya sampai 8 periode, Pak. Berapa tahun itu? 800 tahun, ya. Maka bergonta-ganti kekuasaan tersebut untuk sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah di sana. Namun al-haq adalah yang akan menang. Ya, pertempuran hak adalah yang akan menang, sehingga pertempuran terakhir nanti akan dimenangkan oleh kaum muslimin pada saat Imam Mahdi memimpin peperangan tersebut. Ya, pada saat Nabi Isa alaihissalam kemudian mengganti kepemimpinan Imam Mahdi, ya, kemudian Nabi Isa akan mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Ini pertempuran terakhir, ya. Maka al-haq yang akan menang di atas muka bumi ini. Baik. Kalau sekarang zaman apa ini, Pak? Zaman tidak ada kepemimpinan. Sekarang itu benar-benar Yahudi yang menguasai segala-galanya, Pak. Yahudi, ya. Semua diatur oleh Yahudi sekarang. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sultan, kekerajaan-kerajaan, sekarang sudah benar-benar tidak ada kesultanan lagi, ya. Kesultanan Utsmani sudah selesai di tahun 1924 kalau tidak salah. Ya, kemudian digantilah zaman yang tidak ada kepemimpinan sama sekali. Sekarang Yahudi yang berkuasa. Yahudi sama Syiah 11-12 sama saja.
Jadi apa yang terdapat tatanan-tatanan di berbagai negara itu cenderung mengikuti Yahudi dan Nasrani, pasti. Karena ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW, latat tabiun, kalian pasti akan mengikuti orang-orang yang menjerumuskan kalian walaupun masuk ke lubang biawak. Ya, ketika sahabat bertanya apakah Yahudi dan Nasrani, Nabi hanya memberi pernyataan faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, jadi tatanan-tatanan kita itu ngikutnya ya susunan mereka, tapi bukan lantas kita gulingkan ya, ini hukum nggak sesuai, ini ya harus ganti hukum dengan hukum Islam dan sebagainya. Ya, kita sudah sadar, ya kita sadari bahwa negara kita bukan negara yang berhukum dengan syariah. Sampai di Nangro Aceh saja, ada yang dari Aceh nggak sini? Mohon maaf kalau menyinggung. Ya, mereka menegakkan hukum syariat yang nampak zohirnya saja, tidak boleh pacaran kemana-mana, tapi pada prakteknya tidak seluruhnya hukum syariat ditegakkan. Ya, mereka ada yang masih mungkin narkoba, ganja dan sebagainya, masih ada hal-hal yang demikian. Ya, artinya kita karena hidup di negara Indonesia ini, sebentar lagi kita merdeka yang ke-77, momentumnya pas. Ya, kita memiliki nasionalisme, ya cinta kepada negara kita. Apalagi penduduk negara Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Ya, maka kita mencintai Indonesia ini. Ya, kita bersyukur bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia muslimin. Ya, maka sebagai rasa kepemilikan ya tidak mengapa kita memperingati kemerdekaan tersebut, tapi dengan hal-hal yang sebenarnya jauh dari kemaksiatan. Misalkan ada musik di sana, ya kemudian ada ikhtilat di sana. Ini sebenarnya hal-hal yang harus dihindari ya dalam merayakan hari kemerdekaan tersebut. Ya, jadi kita punya nasionalisme, iya. Yang tidak punya nasionalisme itu apa, Pak? Koruptor. Ya, koruptor walaupun dia pejabat negara, kalau dia korupsi, nasionalisme mana? Enggak ada. Kita tanya langsung hadap-hadapan, nasionalisme ente mana? Uang rakyat dikorupsi. Ya, walaupun ente berlindung di atas bintang-bintang yang ente miliki atau seragam yang ente miliki, kalau ente korupsi, ente tidak memiliki jiwa nasionalisme. Ini munafik namanya. Ya, adapun kita memiliki rasa cinta kita, ya kita ajarkan anak-anak kita ngaji di musola, di masjid, ini juga rasa cinta. Ya, maka yang perlu diperbaiki adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita memperbaiki diri kita perbaiki keluarga kita, otomatis Indonesia juga akan menjadi baik. Karena dasar dari Indonesia ini ya keluarga. Ya, maka ada rukun tetangga gitu kan. Dimulai masalah administratif itu dia dimulai dari kakak, kartu keluarga, ujungnya di situ, Pak. Ya, maka kita benahi keluarga kita. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, kita didik ya keluarga kita, maka otomatis nanti Indonesia akan menjadi baik kalau masing-masing keluarga mendidik keluarganya dengan cara yang baik. Nah, inilah makna Al-Qadir ya Bapak-bapak sekalian. Adapun dalil yang lain masih banyak. Faqadarna fa ni'mal qadirun, ya. Allah Subhanahu wa taala qadarna, ya arti daripada qadarna adalah menakdirkan. Fa ni'mal qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang menentukan takdir. Ya, menentukan takdir. Takdir itu ukuran, Pak. Dalam bahasa Arab takdir miqdar artinya ukuran. Ya. Jadi makna Al-Qadir ada dua makna, yaitu yang maha mentakdirkan yang pertama, yang kedua yang maha mampu segala-galanya. Dua makna ini tidak bisa dipisah, karena yang maha mentakdirkan mampu mewujudkan takdir tersebut. Ini Al-Bari kemarin ya, Allah Al-Khaliq, Al-Bari menciptakan, menyusun takdir, kemudian Al-Bari mewujudkan takdir itu ke dunia ini ya, sehingga seluruh takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz pasti akan terwujud ke dunia ini. Ya, ini arti Al-Qadir adalah maha mentakdirkan satu, yang kedua maha kuasa ya, dan dua makna ini tidak bisa dipisah. Ya, kedua makna ini tidak bisa dipisah. Ada pernyataan Imam Ahmad rahimahullah taala yang mengatakan al-qadaru qudratullah. Ya, yang menunjukkan bahwa setiap takdir adalah menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia tidak mungkin lari dari
dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lari dari syariat, artinya tidak mau melakukan syariat Islam, nggak mau sholat nggak mau puasa ya, tapi tetap saja di akhirat akan terkena hukum jazai, hukum balasan. Yang tidak sholat ada hukumannya, tidak puasa Ramadan ada hukumannya ya, akan terkena hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kemahamampuan ya. Al-qadaru qudratullah. Jadi setiap takdir ya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita masuk ke poin setelahnya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir seluruh makhluk, takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsin alfasanatin, yaitu dalam jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun ya. Ini hadis yang menunjukkan tentang bahwa Al-Qadir adalah maha menakdirkan sesuatu ya, dan ini menunjukkan apa? Tentang kudrah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, kekuatan ya, kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, Pak. Bahkan mungkin Anda pernah mendengar bahwa surga dan neraka sudah ditakdirkan untuk kita. Surga dan neraka, setiap kita sudah ada tempat duduk, tempat kembalinya di surga ataupun di neraka. Hanya saja para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan kita akan masuk surga apa masuk neraka, terus untuk apa kita beramal? Ini pertanyaan yang logis ya. Kalau gitu ngapain kita beramal lagi? Kita kan sudah ditakdirkan. Maka jawabannya adalah i'malu kullun miyassar. Beliau menjawab, maka beramal solehlah kalian, semua akan dimudahkan, lima khuliqalahu ya, semua akan dituntun dimudahkan kepada apa yang sudah akan ditakdirkan untuknya. Kalau penghuni surga ya amalannya menunjukkan penghuni surga ya. Kalau penghuni neraka ya amalannya menunjukkan penghuni neraka, sifat-sifatnya ya sewenang-wenang, suka menzolimi orang. Ini amalan-amalan penghuni neraka tentu ya. Adapun keras kepala ya, sombong, ini sifat-sifat penghuni neraka. Adapun orang-orang yang penghuni surga, dia akan memiliki sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat yang baik, rendah hati, berakhlak karimah ya, dia suka menolong orang, tidak suka mengganggu orang, suka senyum. Jadi pangkal-pangkal atau pokok-pokok daripada akhlak yang mulia. Nah, jadi inilah kekuatan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak ya, mengimani takdir ini sangat penting. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya kita berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sangat besar ya, panjangnya saja 12 km. Bagaimana emas segede itu ya? Au mislu jabali Uhudin, atau yang semisal dengan gunung Uhud. Jadi tanah Jawa ini banyak sekali gunung. Di Jawa saja ada 7 gunung. Jawa Tengah, belum Jawa Timur, belum Jawa Barat ya, banyak sekali gunung. Kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung, ma qabilahu minka hatta tu'mil qadari, maka infakmu itu akan diterima sebelum engkau beriman dengan takdir. Karena ada orang yang enggak beriman dengan takdir, ada. Maka ini pelajaran rukun iman. Mengimani takdir itu pelajaran rukun iman yang ke-6 ya, iman kepada takdir. Dan di situ Nabi SAW sebutkan 2 takdir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hendaklah engkau beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik semua beriman, oh ini sudah takdir, alhamdulillah saya ditakdirkan punya rumah, saya ditakdirkan punya istri, saya ditakdirkan rumah tangga saya baik-baik saja ya. Banyak yang ditakdirkan bercerai, banyak ya, banyak yang ditakdirkan rumah tangganya ada perselingkuhan, ada ini dan ini, banyak juga ya. Maka kita ditakdirkan dengan takdir baik, ya kita beriman. Tapi ketika kita diuji dengan takdir kematian, kehilangan ya, maka kita juga harus mengimaninya, karena semua sudah takdir. Dan mengimani takdir adalah gerbang sabar
Ya, sekuat apapun orang mencoba bersabar, kalau tidak mengimani takdir, maka akan susah. Ya kan? Akan susah. Makanya kalau kita sudah ngaji, kita akan mudah menasehati orang-orang terdekat kita. Ya, akan mudah menasehati orang-orang terdekat kita. Saya pernah dapat cerita, ada seorang kawan sudah mengaji ya, dan istrinya juga sudah mulai mengaji. Anaknya yang usia SMA, kelas 1 SMA atau 2 SMA perempuan, ya, jadi tidak ada sebab apa-apa ketika dia pergi jemur baju ke belakang, tiba-tiba jatuh, kemudian pingsan, dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Ini bagaimana coba Pak? Terpukulnya hati seorang ibu, anak perempuannya yang nggak ada sakit apa-apa, dia pergi ke jemuran, tiba-tiba pingsan, entah karena sebab apa ya. Dan banyak hal-hal yang serupa dengan ini. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ya, qadarullah meninggal di rumah sakit. Ya, maka sangat terpukul seorang ibu yang melihat keadaan anak seperti ini. Maka dinasihati sama suaminya, sudah lami, ini sudah takdir Allah, ini yang terbaik buat si kakak dan terbaik buat kita. Ini semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita dicipta. Nah, maka mulai meredah itu. Maka ilmu takdir ini pengamalannya memang berat Pak. Ya, pengamalannya memang berat ketika saat kita diuji dengan hal-hal kehilangan ataupun kematian, ya. Maka sangat berat sehingga kita pasti akan mendapatkan ujian-ujian tersebut. Ya, maka kita butuh mengimani takdir, ya. Dan ini akan membuka gerbang ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis katakan, seandainya kita berinfak emas sebesar apapun, sebesar gunung Uhud pun atau yang semisalnya, tidak akan diterima sampai mengimani takdir. Ya, hatta tu'mina bil qadari kullihi. Anda mengimani takdir seluruhnya. Ya, fata'lam anna ma asabaka, kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya apa yang menimpamu lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin akan lepas darimu. Jadi apa yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak mungkin akan meleset Pak dari diri kita. Ya. Kemudian wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Adapun yang tidak ditakdirkan untukmu ya tidak akan menimpa dirimu juga. Nah, maka kemudian beliau bersabda wa annaka in mutta ala ghairi hada dakhaltan nar. Ini kalimat ancaman juga. Dan jika engkau meninggal in mutta ala ghairi hada, di atas keyakinan selain keyakinan ini, mengimani takdir, dakhaltan nar, engkau akan masuk neraka. Ya, maka ini ancaman Nabi. Ya, maka iman kepada takdir ini penting supaya hati kita tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada satu perumpamaan dalam hadis, la yaruddu al-qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir musibah kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir, dan tidak ada sesuatu yang menambah umur kecuali albir, kebaikan. Jadi orang kalau sering berbuat baik, umurnya akan bertambah, panjang umur dia. Ya. Namun di sini wahada ar-raddu lil qadari wa huwa aidan minal qadar. Namun penjelasannya adalah penjelasan hadis di atas hadis yang hasan, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sekarang pertanyaannya, apakah doa bisa menolak takdir? Ya, maka ini disyarah oleh para ulama dalam hadis ini. Ya, jadi ada yang mensyarah secara maknawi dan ada yang mensyarah secara lafzi. Ya, maka di antara syarahnya adalah bahwa kita berdoa, ya, kita pun sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ditakdirkan untuk berdoa, meminta dihindarkan dari takdir tersebut. Ya, nanti kita beri contoh Pak. Ya, nanti kita berikan contoh. Misalkan kita berdoa, ya, bahwa telah dicatat musibah untuk kita akan turun di hari A misalkan. Maka ketika sebelum hari A datang, kita sudah berdoa, ya Allah hindarkan aku dari musibah. Ya, maka ternyata dia dihindarkan dari musibah. Maka jawabannya adalah takdir yang diketahui bahwa di hari A akan terjadi musibah, ini takdir tahunan yang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat setiap malam Lailatul Qadar.
karena di malam Lailatul Qadar ditentukan takdir 1 tahun yang akan datang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Ya, adapun kemudian dia berdoa, kemudian Allah menyuruh menghapus malaikat, ya, supaya Allah menyuruh malaikat supaya menghapus takdir musibah tersebut, ya, berdasarkan doa yang dia panjatkan. Ternyata doa yang dia panjatkan ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang malaikat juga tidak tahu bahwa orang ini akan berdoa. Ya, orang ini akan berdoa dihindarkan dari musibah. Ya, dan karena Pak, doa-doa itu sejatinya bentuk pengabulan doa itu ada 3. Diberikan al-mu'ti, Allah memberi hajatnya, kemudian disimpan sebagai pahala di akhirat, dan dihindarkan dari musibah. Ini faidah daripada doa. Ya, maka ada lafaz hadis ini tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Penjelasan para ulama demikian. Jadi doa yang dipanjatkan kita juga sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah menakdirkan kita akan rajin berdoa. Ya, maka inilah pentingnya doa, Pak. Karena doa ini apa? Simpul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk penghambaan diri, ya, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan tanya jawab jika ada pertanyaan. Tafadhol. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabbil rasul. Allahumma rabbil rasul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ya, sambil menunggu ya, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan hari yang puasa Muharram, Ustaz. Ya. Ada di kalangan beberapa teman-teman kita juga ada yang mengatakan bahwa ada puasa sunnah yang di awal tahun. Karena itu dilaksanakan di bulan Muharram juga di awal tahun, di 3 hari di bulan Muharram, 3 hari pertama. Apa itu ada dalil atau gimana, Ustaz? Mohon ilmunya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Puasa awal tahun tentu ini tidak dikhususkan di 3 hari pertama, ya kan, tapi ini masuk ke bab puasa 3 hari setiap bulan. Ya, mau dilaksanakan di awal bulan boleh, di Ayyamul Bid 13, 14, 15 boleh, atau di akhir bulan boleh. Atau Anda mengambil 3 hari setiap bulannya. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka seolah-olah dia puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asri amsalihha. 1 hari puasa dibalas dengan 10 hari dalam kaidah syakurnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak dikhususkan, tidak datang pengkhususan setiap awal tahun itu ada puasa di bulan Muharram, ya. Di bulan Muharram ini tanggal 1, 2, 3. Kemudian dikhususkan karena tidak ada datang keterangan dalam hadis bahwa Nabi SAW menyuruh kita puasa di awal tahun. Tapi di setiap awal bulan silakan. Nanti bulan Safar silakan mau puasa 1, 2, 3, yang 3 hari. Kalau kita sudah puasa 3 hari, maka kita akan mendapat keutamaan berpuasa dahar, puasa sepanjang masa. Kenapa? Karena kalau setiap bulan kita rutin, berarti kita setiap seolah-olah kita puasa 30 hari. Karena 3 dikali 10, 30 hari. Ya, ini yang dimaksud dengan puasa di awal tahun, atau yang benar adalah puasa di awal bulan. Setiap awal bulan silakan, mau dilaksanakan di awal, atau mau yaumul bid, ayyamul bid di tengah, atau mau di akhir, itu boleh, Pak. Ya, jadi sarahnya demikian. Adapun pengkhususan itu membutuhkan dalil. Sementara Allahu alam, saya tidak atau belum menemukan puasa pengkhususan dalil, ya. Karena di dalam kitab fikih seperti fikih Bulughul Maram itu dia disebutkan puasa khusus awal tahun, tidak ada, ya. Di kitab-kitab fikih Hadisul Ahkam, Subulus Salam, itu yang kami pelajari dari A sampai Z, dari muqaddimah sampai penutup, tidak kami dapati puasa khusus di awal tahun. Nggih, begitu Pak, ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi mau setiap hari, setiap awal bulan 3 hari silakan. Bulan Hijriah, ya. Bukan bulan September. Bukan Agustus, September, bulan Hijriah. Nah, ada lagi pertanyaan? Nggih.
berkaitan dengan tadi takdir dengan percaya pada takdir. Bagaimana dengan nasib juga, Ustaz? Kan nasib dengan takdir sebenarnya kan saya kurang paham mengenai nasib dengan takdir. Kadang-kadang ada yang bilang nasibku sudah di sini, mati di sini ada nasib. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Baik, barakallahu fiik. Jadi nasib lebih bermakna konotasi. Ya. Nasib itu lebih bermakna konotasi atau kejadian-kejadian yang buruk. Adapun takdir ya umum, takdir baik dan takdir buruk. Ya. Keluar rumah motornya jatuh, nasib, ya kan? Pulang ke rumah sudah capek-capek diomelin istri, nasib juga. Ya, jadi nasib itu identik kepada hal-hal yang buruk. Tapi sebenarnya nasib dalam bahasa Indonesia tidak ada hubungannya dengan bagian syariat. Tapi kalau nasib pakai shot, nasib ini artinya pahala dan bagian. Nasib, ya, malahu min nasib, ya, dia tidak akan mendapatkan bagiannya di surga. Ya, ini nasib dalam bahasa Arab pakai sod. Tapi kalau nasib dalam bahasa Indonesia ya tidak ada hubungannya dengan istilah-istilah dalam syariat. Ya, karena nasib ini adalah diidentikan kepada hal-hal yang buruk. Ya, adapun takdir bisa takdir baik dan takdir buruk. Ya, jadi nasib ini sesuatu kejadian yang tidak disukai. Ini namanya nasib, Pak. Nasib. Ya. Kalau naas, ya, naas ada di Al-Quran, kalimat naas fi yaumin naas. Jadi datangnya bencana bandang Nabi Nuh itu di hari naas, hari sial. Ya, hari sialnya maksudnya hari turunnya musibah tersebut, hari naas. Ya, jadi itu perbedaan nasib dengan takdir. Yang kita pakai ya takdir. Adapun nasib adalah pengembangan saja. Itu mengalami penyempitan makna. Dalam belajar bahasa Indonesia ada peorasi, ada guru bahasa Indonesia di sini. Ada ameliorasi, ada peorasi. Peorasi itu penyempitan makna. Jadi seolah-olah nasib itu ya sial terus, itu nasib. Ya, yaumun asif, disebutkan juga yaumun asif, hari yang sial. Hari yang sial itu hari saat turunnya azab. Ya, baik. Ya, ini tentang perbedaan nasib dan takdir. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan takdir tadi, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya hanya air yang bisa mendahului takdir itu gimana penjelasannya? Baik. Ain itu kekuatan mata yang hasad, yang dengki. Ya. Jadi ain itu hak, kata Nabi SAW. Ain itu nyata, penyakit mata, pandangan mata dengki itu nyata. Ya. Jadi orang-orang Arab dulu berusaha menggelincirkan Nabi Muhammad saat jalan dengan matanya. Ini kekuatan mata itu hebat, Pak. Ada orang-orang yang memiliki mata super, mata yang penuh kedengkian. Jadi dia bisa menggelincirkan orang, ya. Dan mata dengki ini dia juga bisa membuat anak kecil langsung jatuh sakit. Ya, ada anak kecil yang gemuk, ya, menggemaskan, kemudian didengkiin sama orang, ya, maka terjadilah sakit. Jadi bisa sakit panas, ya. Atau di zaman Nabi juga ada seorang yang melihat kulit sahabatnya saat mandi, ya, lihat punggungnya yang putih, kemudian terjadi sakit juga. Namanya penyakit ain, dan ain itu nyata. Jadi ini menunjukkan tentang penyakit ain ini berhubungan dengan kedengkian. Ya, la yusliqunaka bi absarihim. Maka mereka orang-orang Quraisy berusaha menggelincirkan, menjatuhkan dirimu wahai Rasulullah bi absarihim dengan pandangan dengki mereka. Ya, ini pandangan dengki itu ada, Pak. Makanya kita disuruh berzikir terus, ya, minta perlindungan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, atau dengan perlindungan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq dan sebagainya. Jadi makna ain bisa mendahului takdir, ya, artinya ini menunjukkan bahayanya ain, ya, yang mana ain tersebut ya bisa menyebabkan kematian. Ya, pandangan jahat itu bisa menyebabkan kematian. Ya, tentunya matinya dia karena
Pandangan dengki juga sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa semua takdir sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia akan meninggal dengan pandangan dengki saudaranya, pandangan dengki orang yang memusuhinya misalkan, ya. Maka ini ain bisa tertolak dengan zikir-zikir, Pak. Zikir itu benteng. Zikir itu benteng kita dari segala keburukan. Begitu, Pak, ya. Barakallahu fiik. Ya, nanti silakan ya, bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain yang lebih dalam ilmunya. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, kita diajarkan sholat istikharah. Kenapa? Karena yang tahu takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan istikharah. Allahumma inni astaqdiruka bi qudratika. Ya, wa astakhiruka bi ilmika. Jadi kita meminta ke istikharah, doa mana yang terbaik nih di antara pilihan ini, karena kita minta ditakdirkan yang terbaik, ya. Istikharah itu untuk hal-hal yang sifatnya mubah, bukan sunnah, ya. Kalau sunnah besok mau puasa Asyura, istikharah dulu besok saya mau puasa apa enggak perlu, ya, tidak boleh. Tapi untuk hal yang mubah, saya mau tinggal di perumahan sini atau perumahan yang satunya karena rumah saya 2, kira-kira yang lebih baik yang mana? Antum istikharah, karena ini perbuatan mubah, ya. Kita mau menikahin seseorang, ya, mau A atau B, ya. Makanya Pak, dalam doa-doa kata para ulama tidak boleh diperinci. Misalkan, ya Allah, ya, pasangkan saya dengan siapa, ya, dengan siapa, Pak? Perempuan salah satu namanya misalkan Maryam, ya Allah jodohkan saya dengan Maryam. Tidak boleh spesifik demikian, ya. Lebih baik Anda mengatakan, ya Allah jika Maryam itu baik untukku, maka jodohkanlah dia untukku. Nah, ini doa-doa istikharah mengajarkan demikian, ya. Karena Maryam itu baik menurut kita, cantik begini belum tentu, tapi ketika nikah ternyata rumah tangganya tidak baik, ya. Karena Allah yang lebih tahu. Allah Al-Qadir, maha menakdirkan dan alim. Makanya kalimat Qadir banyak sekali dipasangkan dengan Asmaul Husna Alim. Contohnya wa huwal alimul qadir, surat Rum ayat 54. Banyak sekali Asmaul Husna Al-Qadir dipasangkan dengan Al-Alim, karena Allah yang maha menakdirkan, mengetahui segala-galanya. Maka disunahkan kita untuk istikharah, ya. Anda sholat 2 rakaat dengan bacaan yang standar, ya. Kemudian setelah itu Anda ucapkan doa istikharah. Doa istikharah di mana, Pak Ustadz? Ya di browsing saja atau di buku-buku doa, ya. Dan tanda-tanda istikharah tidak harus lewat mimpi. Dimimpiin ketemu Maryam, ya kan? Nggak harus, ya. Tapi ketika kita melangkah, oh saya akan menikah dengan Maryam, berarti itu yang terbaik, karena kita sudah sandarkan takdir kita kepada Allah yang maha mengetahui dan maha menguasai. Kalau kita nggak jadi nikah sama Maryam, ya sudah, berarti itu yang terbaik, ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, ya. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua, ya, amin ya rabbal alamin, dan memudahkan kita untuk menuju surga melalui thalabul ilmi dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari di masjid dan majelis ini, amin. Kita akhiri dengan zikir kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.